desain kita komputer. Nah, makanya kita kalau untuk kria sekarang sudah maju lah gitu. Kita kalau berdebu masih, ya kalau kayu nggak mungkin nggak berdebu. Nggak mungkin nggak Ya, berdebu. kalau orang sering ngomong, ngapain ke kayu berdebu, tapi dia nggak tahu debu kita itu adalah emas. Tidak ada di tempat SMK lain, hanya satu-satunya di provinsi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Nadine di podcast animasi yang punya SMK Negeri 5 Kota Bengkulu. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah dalam keadaan baik. Nah, kali ini kita kedatangan guru-guru dari jurusan DPKK dan juga kita akan berbincang-bincang mengenai jurusan DPKK itu sendiri. Nah, beri tepuk tangan kepada Ibu Lili, Bapak Napura, dan Ibu Hapita. Hore. Boleh nih Bu, Pak, perkenalan dulu sambil sapa teman-teman yang nonton podcast kita kali ini. Boleh Bu Lili dulu lah. Baik, terima kasih Nadine. Perkenalkan saya Ibu Lili Haryanti. Kebetulan pada saat ini diberi amanah sebagai Ketua Program Keahlian Desain dan Produksi Kreatif. Gimana bisa dipotong nggak? Lanjut aja. Program Keahlian Desain dan Produksi Kreatif. Oke, perkenalkan saya Napura Karpov, dipercayakan sebagai Kepala Studio Kria Kreatif Kayu dan Rotan. Oke, perkenalkan saya Ibu Hotpita Duncan Sitorus, diamanahkan untuk mengemban tugas sebagai Kepala Bengkel Kria Kreatif Tekstil. Belepotan. Batik dan Nah, tekstil. Oke, sorry. Nah, pertama kita ke Ibu Lili nih. Sejak kapan sih jurusan desain dan produksi kreatif Kria ini berdiri? Sedikit saya akan menguraikan SMK Negeri 5 ya. Awal berdirinya disebut dengan SMIK, Sekolah Menengah Industri Kerajinan, yang berdiri pada tahun 1994. Dan berdiri itu dimulai dengan 2 jurusan, yaitu kalau sekarang dengan konsentrasi keahlian Kria Kreatif Kayu dan Rotan, dan konsentrasi keahlian Kria Kreatif Batik dan Tekstil. Nah, sekarang disebut dengan kalau programnya yaitu DPKK. Apa sih DPKK? DPKK itu adalah Desain dan Produksi Kria Kreatif yang terdiri dari 2 konsentrasi keahlian. Jadi terdiri dari tahun 1994 sampai sekarang. Yang mana sekolah ini juga merupakan satu-satunya sekolah negeri, sekolah SMK Negeri 5 yang memiliki program keahlian khususnya DPKK atau kelompok seni, atau kalau sekarang dikenal dengan desain dan produksi kria kreatif. Tidak ada di tempat SMK lain, hanya satu-satunya di provinsi ini. Jadi langka Bu ya. Iya, memang Langka. paling setiap daerah atau provinsi itu memiliki satu sekolah yang khusus untuk kelompok seni dan kerajinan. Nah, tadi kan Ibu udah bilang ada 2 jurusan nih DPKK. Boleh dijelasin Bu tentang 2 jurusan itu sendiri? Ada 2 jurusan atau konsentrasi keahlian yang meliputi desain dan produksi kreatif kayu dan rotan. Sebagaimana tersebut, yang memiliki beberapa keahlian. Keahlian apa saja sih yang ada di dalamnya? Meliputi teknik ukir, teknik ukur, kerja baku, mesin, dan finishing.
Sedangkan tekstil meliputi keahlian atau kompetensi itu batik itu sendiri, jahit, cetak saring atau sablon, tenun, dan tapestry. Di antaranya kompetensi yang ada dan bisa dipelajari melalui kedua jurusan tersebut. Jadi itu ada 2 jurusan yaitu kayu dan juga tekstil. Ya, kayu dan juga tekstil. Kalau istilah sehari-harinya mungkin lebih gampang dan mengingatnya itu adalah kerajinan. Cuma kalau sekarang diistilahkan dengan kria. Mungkin nanti ada yang apa sih kerja gitu kan? Mungkin masih asing, tapi sama dengan kerajinan. Yang mana dari kedua program atau konsentrasi keahlian ini bisa memproduk kria. Produk ya, mulai dari proses desain karena tadi disebutkan desain ya, dan produk, jadi menghasilkan karya mulai dari proses desain dan karya. Kalau kayu bisa menghasilkan seperti yang tampak di depan kita, di antaranya ini tempat tisu, ada di belakang layar kita juga itu kap lampu ya, dan beberapa termasuk ini juga meja yang ada di depan dan beberapa produk lainnya yang bisa dibuat. Hal-hal kecil seperti souvenir, banyak yang bisa dikerjakan. Pengerjaannya bisa melalui proses yang manual maupun menggunakan teknologi yang tepat seperti sekarang ini. Dan sudah difasilitasi dengan peralatan yang sudah canggih. Sedangkan desain produksi kria kreatif batik dan tekstil, ya produk yang bisa dihasilkan seperti batik sebagai bahan sandang apapun tas dan beberapa produk lainnya dengan teknik batik. Di antaranya di tengah kita juga ada contoh produknya ya, ada yang di sebelah kanan yang begini. Umumnya batik yang kita buat itu adalah batik tulis dan batik cat atau kombinasi berbagai batik dengan berbagai teknikannya dengan pemanfaatan warna baik itu warna alam maupun warna sintetis. Selain tadi batik, kria tekstil juga menghasilkan produk tenun yang bisa dibuat juga sebagai taplak meja, tas, sal, dan lain sebagainya. Sedangkan cetak saring bisa memproduksi untuk seragam sekolah seperti kaos, bisa juga untuk tas-tas santai dengan berbagai variasi ataupun motif yang bisa digunakan. Selain itu, kita juga ada keterampilan atau keahlian kompetensi jahit. Kita juga bisa menjahit. Anak-anak tidak hanya tadi yang disebutkan membatik, menenun dan cetak saring, tapi juga bisa menjahit. Apa saja sih jahit yang bisa dibuat di kria tekstil? Ya tentunya banyak. Jahitnya bisa sangat spesifik, bisa juga secara umum. Kalau orang biasanya mengenal tuh jahit biasanya yang untuk menjahit itu apa? Pakaian, tekstil juga bisa jahit pakaian, bisa juga bikin tas, bisa juga bikin kria-kria bahan sandang ataupun untuk kebutuhan rumah tangga lainnya. Yang tentu tidak hanya sekedar menjahit biasa, produk yang dihasilkan selain nilai fungsional juga memiliki nilai seni, unsur seni yang lebih diutamakan. Dan juga bisa menjadi hati ya. Bisa karena kalau dulu memang kita juga ada rajut ya. Jadi semua bisa dirajut dalam satu program keahlian. Wah, asik kan? asik tuh. Gimana ini yang di belakang kita ini anak-anak yang sudah memang masuk di DPKK. Gimana nak untuk jurusan DPKK menurut kalian? Asik tidak? Asik. Asik aja, apa asik banget. Asik banget. Nah, selanjutnya ke Ibu Hotpita. Di jurusan Kria Kreatif Tekstil dan Batik ini sendiri apa aja Bu yang dipelajarin? Oke, kalau yang dipelajari di jurusan Kria Kreatif Batik dan Tekstil seperti yang sudah dipaparkan oleh ketua jurusan kami DPKK adalah satu batik ya. Batik itu macam-macam. Jadi anak-anak kalau mau masuk ke jurusan SMK 5 jurusan Kria Tekstil boleh memilih mau batik, belajar batik itu ya, batik tulisnya ada, membuat batik cap juga ada, ya kan. Kemudian kompetensi yang lainnya adalah jahit. Jahit itu juga macam-macam. Ada
ada jahit perca, ya, jahit tindas, dan juga sulam atau bordir. Di dalam menjahit itu produknya macam-macam ya yang akan dihasilkan dari teknik jahit itu. Misalkan ada yang membuat spray dengan teknik jahit tindas, selimut untuk dengan teknik jahit percanya, bordir itu untuk jilbab juga boleh dibuat bordir atau sulam tangan, ya. Itu dia. Kemudian kompetensi yang lainnya adalah sablon atau cetak saring. Sablon dan cetak saring itu kita juga bisa menerima, ya. Kalau adik-adik nanti mau masuk ke jurusan kita, nanti siswa ini lulusannya nanti akan bisa berwirausaha, membuat sablon gitu ya kan, menyablon baju atau menyablon kaos gitu. Jadi nggak terbatas hanya di sablon aja, bisa juga ke produk-produk yang lain yang ingin disablon atau dicetak saring. Kompetensi yang lainnya adalah tenun atau tapestry. Itu bisa produknya itu dari rangkaian benang-benang yang dijalin ya kan, yang dijalin dari kiri ke kanan sehingga membentuk suatu lembaran yang bisa kita gunakan untuk bahan dasar untuk kombinasi jahit tadi bisa, atau untuk menjadi hiasan dinding dari tapestry dan tenun ya. Tenun itu bisa jadi sal karena kita menggunakan ATBM. Oke, Ibu rasa itu aja untuk kompetensi yang kita pelajari di Kria Kreatif Batik dan Tekstil. Nah, dari kompetensi tadi pasti banyak nih ngehasilin produk-produk yang bagus-bagus nih. Kira-kira produk unggulnya itu apa ya, Bu? Oke, kalau di jurusan Kria Kreatif Batik dan Tekstil, produk unggulannya itu kita membuat batik karena ciri khas produk dari Kota Bengkulu itu batik. Jadi kita membudayakan bukan membudayakan, kita mengangkat anak-anak muda supaya mau kembali membatik menggantikan pengrajin-pengrajin batik yang udah mulai sepuh. Jadi kita memberdayakan lagi anak-anak muda. Oke, adik-adik, anak-anak kami sekalian, anak SMP, kalau memang ini berminat, silahkan mendaftar ke SMK Negeri 5 jurusan Kria Kreatif Batik dan Tekstil ya. Kita membatik. Nah, selanjutnya ke Pak Napora nih. Saya? Ya. Nah, di jurusan Kria KAI itu sendiri apa aja kompetensi yang dipelajari, Pak? Oke, mungkin saya coba, mungkin tadi Bu Lili lupa ya. Mungkin saya coba meralat sedikit. Dulu SMK Negeri 5 ini benar namanya SMIK dulu. Dan jurusan yang pertama kali itu jurusan Kria Kayu. Itu satu angkatan semua. Angkatan kedua baru ada Kria Tekstil. Itu di 97, 98 baru ada tekstilnya. Saya termasuk dari Kria Tekstil. Waktu itu saya angkatan, ya saya alumni tamatnya tahun 2000. Gitu. Maka saya bilang bisa menjahit hati, jadi karena saya sudah menjahit hati seseorang. Orangnya ada di rumah. Salah satu lulusan kami yang menjadi rekan kerja dari jurusan Kria Kreatif dan Tekstil, dan kebetulan juga istrinya juga sama-sama alumni Kria Tekstil. Ya, jadi banyak yang didapat gitu kan. Alhamdulillah sekarang ini saya sudah lulus P3K di sini, jurusan Kria Kreatif Kayu dan Rotan. Saya bingung nih ngomong itu agak. Kalau dulu enak Kria Kayu asik gitu. Sekarang sudah tambah namanya kreatif. Ya karena dipikir memang kria itu harus ada kreatifnya gitu. Kalau nggak ada kreatifnya nggak jadi kria dia. Kalau di Kria Kayu, Kria Kreatif Kayu dan Rotan. Kita semuanya unggulan sih. Nggak ada yang nggak unggulan. Contoh kalau untuk laki-laki noko-noko itu kalau bahasa Bengkulu kan sangat dibutuhkan nanti gitu. Kita bisa membuat meja, kursi. Tapi kalau kita biasanya itu lebih cenderung ke fungsi. Krianya fungsional, kegunaannya apa gitu. Sekarang perkembangan teknologi, alhamdulillah dengan bantuan-bantuan yang ada dari Dinas Pendidikan, sekarang kita sudah merajuk ke sebuah teknologi yang namanya CNC. Untuk mengukir kita nggak lagi pakai manual, nggak nongol-nongol lagi. Kita sudah ada nama CNC rotor.
Ya, sudah pakai desain kita komputer. Nah, makanya kita kalau untuk kria sekarang sudah maju lah gitu. Kita kalau berdebu masih, ya kalau kayu nggak berdebu. Nggak mungkin nggak Ya, berdebu. kalau orang sering ngomong, ngapain ke kayu berdebu? Tapi dia nggak tahu debu kita itu adalah emas gitu. Iya. Ya, gitu. Jadi kami kria kayu itu saya sih nyebutin gini loh, sampah kami jadikan emas. Nah, karena dari bahan-bahan bekas kami bisa menghasilkan cuan. Cuan. Jadi yang dipelajari ada namanya scroll. Kalau dulu zaman saya itu masih manual kayak gini. Sekarang udah tekan tombol ngikutin gitu. Kedua bubut. Dulu masih kayak gini kita. Kalau zaman dulu itu mutarnya itu pakai tangan, diputar atau pakai roda gitu, pakai kaki kayak gini. Sekarang enggak, udah tekan enter dia bubut sendiri. Di seperkian detik selesai gitu. Itu fungsinya untuk membuat tempat lilin, mangkok, gitu, gelas. Gitu. Kemudian ada kita itu nama pelajarannya sekarang itu finishing. Yang sangat penting itu adalah finishing bagi saya. Karena selama ini finishing itu yang apapun barangnya, kalau pekerjaannya finishingnya nggak bagus, nggak akan bagus. Jadi finishing itulah kuncinya. Di finishing itu kita sedang membuat sekarang itu dengan bahan ramah lingkungan. Namanya water base. Jadi aman untuk makanan. Jadi kita mencoba buat talenan, sendok yang dari bahan yang finishingnya dari ramah itu lingkungan gitu. Water base nama istilahnya sekarang gitu. Tidak mengganggu kesehatan, tapi jangan sendoknya dimakan. Kalau sendoknya dimakan mengganggu kesehatan, ya keselak ya, udah pasti itu. Oke, silakan lagi tanya banyak-banyak. Nah, dari kompetensi banyak tadi yang dipelajarin, kira-kira produk unggulannya itu apa, Kak? Ya, saya bilang tadi unggulan semua gitu. Karena kita nggak ada yang nggak unggulan. Apapun itu kalau dikerjakan dengan orang yang kreatif, dia akan menjadi cuan. Jadi saya ngomong ini unggulan, nggak mungkin. Karena ada lagi nanti butuh baru. Ya, contoh aja seperti yang ini, nih lampu nih. Itu dari potongan-potongan kecil kayu kita potong lagi kecil, ratakan sama, dilem, dijadikan lampu tidur. Lampu untuk tidur, ya. Bukan lampu tidur. Kalau lampu tidur dia padam ya. Lampu untuk tidur gitu. Lampu untuk tidur. Ya. Nah, kembali ke Ibu Lili nih. Karena jurusan ini kan udah termasuk jurusan yang udah lama nih. Pasti udah banyak menghasilkan alumni-alumni dari sini. Nah, Udah berumut lah. Ya. Udah lama lah. Alumni-alumni dari sini sendiri udah pada kemana nih, Bu? Boleh diceritakan sedikit? Sekian tahun perjalanannya tentu ya produksinya sudah banyak dan ya yang selesai itu yang punya harapan punya masa depan. Di antaranya alumni kita di sebelah ibu sendiri, khususnya dari tekstil salah satunya. Ya. Salah duanya ada lagi juga yang sebagai profesinya guru juga ibu. Ada beberapa dari alumni. Itu salah dua, salah tiganya. Ini Salah tiga. dan banyak lagi khususnya ya yang masuk di dunia pendidikan atau melanjutkan ke perguruan tinggi yang akhirnya memilih profesi yang mungkin penerus bagi ibu ke depannya dengan generasi muda yang akan menggantikan seperti itu dosen. Dan banyak juga yang sudah dari dulu dosen sudah ada jadi polisi yang di jalur katakanlah terdaftar ya bisa juga Bisa walaupun juga. tambahan dari kayu dan tekstil bisa jadi polisi, bisa jadi pengusaha juga, bisa jadi pengrajin, ya. Jadi ada yang bergerak di bidang sesuai dengan kompetensinya masing-masing dua program tadi, punya usaha bola, punya usaha
percetakan. Seperti Ya. Pak Nakora ini bukan hanya sebagai guru, tetapi ya punya usaha juga di rumah gitu ya. Mengembangkan kemampuannya. Jadi peluangnya besar. Ya, dan Ramadan ini sudah ada yang buka usaha sendiri sebagai dunia usaha, dunia musik, dan ada yang bekerja Sesuai jadwal. sesuai dengan kompetensinya. Ada di Ada luar. yang di dalam negeri dan ada pun yang di luar negeri. Wah. Karena kita juga kan punya program nih sekarang, bukan hanya magang tidak hanya di dalam kota atau provinsi Bengkulu saja, tapi sudah menambah ke luar negeri. Ya, mungkin saya tambah Bu, di luar negeri dan juga ada yang sudah di luar alam sekarang. Ya. Alumninya gitu kan. Ya, Ada di luar alam gitu. Ya, benar. Benar, ya. Jadi alumni kita udah banyak lah. Alam yang mana? Ya, alam. Ya, oke. Tidak nampak ya. Jadi memang ya ada yang sudah bekerja sebagai itu tadi usaha, ada yang bekerja dengan orang lain juga, dan yang tadi dikatakan ada yang juga memang magang kerja, ya sekolah sambil kerja. Ada yang juga baru merintis ini berjalan ke luar negeri. Anak kecil saat ini juga sedang mengikuti proses atau program itu. Sedangkan alumni kayu ada juga yang memang sudah kerja bolak-balik ya ke luar negeri dan membawa adik-adiknya untuk ikut bekerja di luar negeri. Itu satu bentuk prestasi edukasi. Ya, insya Allah kedua jurusan atau program karya ini sesuai dengan kompetensinya atau bidangnya, ya sudah pasti ya Ya, kan. pasti. Tetapi di luar bidangnya juga Juga. ternyata mampu juga Bisa untuk juga. bekerja di bidang yang sedikit di luar jalur kompetensinya. Nah, sekarang kalau boleh tahu industri-industri mana nih Bu yang udah jadi rekanan kedua jurusan ini? Oh, banyak banget. Indonesia industri kalau tekstil tentu yang di bidang batik, pengrajin batik, pengusaha batik. Di bidang jahit dia katakan programnya PKL ya atau magang di pengrajin atau pengusaha jahit. Ya, jahit tadi bisa untuk keperluan rumah tangga ya kan. Dan bidang ada juga yang sempat kita bekerja di konveksi ya karena terkait dengan kompetensi sablonnya dan jahitnya. Jadi memang sangat komprehensif ya, banyak sekali kemampuan kalian yang bisa anak-anak kita bekerja di dunia kerja atau dunia satu. Jadi dunia usahanya pun sangat variasi ya. Variasi. Ada bidang jahit, ada yang di tenun juga seperti tenun itu kita sempat bekerja sama melalui Pempak TK Seni dan Budaya Jogja. Beberapa angkatan sempat magang di sana, termasuk juga Kriya Kayu juga magang di Pempak TK Seni dan Budaya. Karena memang di sana juga kan memang hukumnya khusus untuk kelompok seni kriya. Jadi berkesempatan beberapa periode kita kerjasama dengan Pempak TK Seni dan Budaya selain dunia usaha industri lokal. Nah, selanjutnya menurut Bapak Ibu ini apa sih keunggulan dari jurusan DPKK ini sendiri supaya adik-adik yang SMP nanti tertarik untuk masuk jurusan ini? Saya pikir Ya tentu melalui kompetensi yang tadi Sudah diuraikan, dijelasin. itu merupakan yang keunggulan yang bisa dijadikan modal bagi anak-anak kita selesai ataupun tamat dari sini. Selain membuat produk kan tadi di awalnya ada desain. Anak-anak belajar dari sini atau selesai tamat dari sini. Selain membuat produk tentu dari desain. Desainnya bisa manual maupun komputer. Jadi untuk belajar dengan komputer tidak hanya jurusan yang punya desain komputer, tapi kriya kayu dan kriya tekstil Juga pakai bisa komputer. Jadi menurut saya ini membantah yang kata orang-orang, jurusan kayu atau tekstil itu cuma
Setuju. buat ini ngukir-ngukir ini Ya. rokok ya kan, pakai palu, pakai gergaji. Nah itu membantah semuanya kalau menurut saya. Iya. Seperti itu. Benar. Siapa bilang begitu kan Pak? Ternyata Iya. kalau kita urai ya kemampuannya jauh Nah, ya. menurut saya semuanya ini jurusan semuanya pakai proses, dan sekarang sudah nggak yang manual lagi. Nah sekarang nggak usah dipertanyakan jurusan mana yang menggunakan komputer, bahkan kriya kayu dan tekstil pun menggunakan komputer. Komputer. Gitu. Jadi Tepuk tangan dulu dong. Alat yang peralatannya juga banyak ya. Mesin jahit kita banyak. Terus komputer juga membuat desain tidak harus manual lagi, sudah pakai Komputer. Alat tenunnya juga ada, guru-gurunya juga kompeten. Jadi adik-adik yang kelas 3 SMP jangan takut untuk masuk ke jurusan tekstil, kriya kreatif batik dan tekstil di SMK Negeri 5 Kota Bengkulu. banyak kan keunggulannya Banyak. kan masih kita perlu tonjolkan supaya kan masyarakat tahu apa keunggulan, karena ini kita benar-benar keunggulan melalui fasilitas yang tersedia tadi merupakan suatu keunggulan ya, kompetensi yang untuk mendukung beberapa keahlian tadi seperti bilang kita atau disampaikan nanti misalnya lain juga kalau tadi menggunakan komputer tuh enggak ternyata ya menggunakan juga Komputer. terutama bordir itu tidak hanya menggunakan mesin begitu saja. Sebelum kita menggunakan mesin bordir yang sistem komputer tersebut dia jelas berarti menggunakan komputer juga ya, dengan program-program yang itu khusus untuk yang bordir jadi Oke. memang Mungkin saya tambah dikit. Ini saya lihat kepean nih. Nah, karena kalau di kayu itu tampan. T-nya teliti potensi bahan yang timbul. A-nya analisis faktor resiko yang akan ditimbul. M-nya menggunakan PPD yang sesuai. P-nya pastikan diri Anda dalam kondisi siap. A-nya amati kondisi sekitar. N-nya niat ibadah agar berkah. Langsung kepean ya. Tampan ya. Tampan. seperti Bapak Gitu. Nah, terakhir nih, apa harapan, pesan, dan motivasi Bapak dan Ibu Guru untuk siswa-siswi SMK 5 ini, terkhususnya jurusan DPKK? Oke, kalau saya sih gini, kalau untuk sukses itu tergantung siswanya. Tapi kalau mau cari yang kreatif, itulah di sini dia, di SMK 5. Karena sehebat apapun di SMK 5, kalau siswanya kurang kreatif, nggak akan jadi. Kalau harapan saya sih, harapan itu minta ya. Ya, Apa kesan atau pesan? Pesan boleh, Oh, harapan. kalau pesan saya nasi goreng 2. Kalau pesan saya, gitu. Mungkin Ibu dulu lah. Bu. Saya lagi mikir nih, Bu. Mau ngomong apa saya lagi? Ya, melalui rangkaian kegiatan ini tentu kita punya harapan melalui media informasi ini akan sampai dengan orang tua ataupun siswa-siswi yang bakalan tamat dari SMP untuk mengetahui potensi yang dimiliki SMK Negeri 5 ini. Ya, tentunya harapannya dengan sampainya informasi yang kami sampaikan hari ini yang dapat menarik minat siswa-siswi untuk masuk ke SMK Negeri 5 Kota Bengkulu, khususnya masuk mendaftar di jurusan DPKK. Jadi semoga kedepannya yang tadi mungkin informasi ini belum menyentuh semua lapisan melalui program atau kegiatan ini bisa sampai informasinya sehingga masyarakat secara umum mengetahui oh ternyata SMK 5 memiliki jurusan yang tiada duanya ya, khususnya DPKK. Selain juga tadi bisa menghasilkan produk yang tidak hanya sebagai benda fungsional tetapi memiliki nilai Estetika. harapannya ya semoga ya anak-anak juga yang sudah masuk dan sedang berkecimpung menggali ilmu dan penguasaan skillnya di SMK Negeri 5 bertambah semangat dengan
dengan adanya fasilitas-fasilitas yang terkini. Dan tamat dari sini mampu menerobos dunia kerja atau siap kerja atau membuka peluang usaha yang bisa secara mandiri ataupun berkolaborasi dengan usaha-usaha yang sudah berkembang dan maju. Ya, makasih Bu. Nah, nggak kerasa kita udah berada di ujung podcast kita kali ini. Jangan lupa juga kalau podcast ini disponsori oleh jurusan Kriya Kayu Rotan, Kriya Batik Tekstil, Desain Produksi Busana, Desain Komunikasi Visual, Seni Pertunjukan, dan juga Animasi. Nah, terima kasih Bapak Ibu sudah Ya, mau sama-sama. hadir ke podcast kita hari ini. Terima kasih juga teman-teman dan kakak-kakak dari jurusan dari jurusan Desain Produk DPKK. Ribet kan ngomongnya. Aduh, Kriya kreatif kayu dan rotan. Kriya kreatif batik dan tekstil. Sedikit ya. Dikit aja Bu ya. Sedikit aja, masih ada kan waktunya. Jadi mau merasakan pengalaman yang menginspirasi, masuk SMK Negeri 5 Kota Bengkulu. Yes. Yes. Tepuk tangan. Masuk. Masuk jurusan DPKK. Jalan DPKK ku. Baru panas mesin. Jadi DPKK bisa ngapain? Bisa memberi mendidik. pengalaman dan inspirasi. Nah, segitu dulu podcast kita untuk hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan podcast-podcast berikutnya di YouTube Animasi. Segitu dulu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Mau. Dadah, Mau. Iya, Mam.